pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bagaimana kabarnya? Pasti kita semua merasakan sehat, kita merasakan sukacita di dalam Tuhan. Meskipun pagi hari ini kita masih ibadah online, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah di pagi hari ini kita akan memulai ibadah. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan, dan nanti kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan dapat kita terima, dapat kita tanamkan dalam hati kita, dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian hanya dekat Allahku. Mari kita pujikan dengan sukacita di dalam hidup kita. Setia
Puji Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan mendengarkan dan belajar firman Tuhan pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang kami puja dan kami sembah, di pagi hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, sebab Engkau yang selalu memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan yang menyertai kehidupan kami, Tuhan yang selalu memberikan kecukupan bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, di pagi hari ini hamba-Mu akan menyampaikan sedikit dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang nanti hamba-Mu sampaikan, ini semua firman-Mu, sehingga dapat diterima oleh seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini, sehingga tertanam dalam hati jemaat-Mu dan dapat bertumbuh berbuah dan dapat dilakukan di dalam hidupnya setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Siapkan kami semua untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Nah, pagi hari ini kita masuk dalam minggu yang kelima bulan Januari. Kita merasakan sukacita karena pertolongan yang dari Tuhan, penyertaan yang dari Tuhan, yang selalu ada di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-9. Satu ayat saja yang mendasari ibadah minggu kelima bulan Januari pagi hari ini terambil dari kitab Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-9, khotbah di bukit. Saya akan bacakan ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya ulangi sekali lagi. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman ini pasti sering kita baca. Firman ini sering kita dengarkan, karena ini khotbah di bukit Tuhan Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kedamaian itu pasti diingini oleh semua orang. Bukan hanya orang yang percaya kepada Tuhan saja, tetapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan pasti merindukan, menginginkan adanya kedamaian di sekitar kita, di keluarga kita, di jemaat kita, di negara kita. Pasti kita selalu merindukan kedamaian. Karena apa? Karena damai mendatangkan ketenangan. Karena damai mendatangkan ketentraman. Tidak ada konflik, tidak ada permusuhan, tidak ada perselisihan, tidak ada pertikaian.
Karena apa? Karena kita semua merindukan, menginginkan kedamaian ada dalam kehidupan kita. Lalu siapa anak-anak Allah yang pembawa damai tersebut? Dikatakan dalam ayat 9 jelas, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah yang membawa damai? Yaitu kita pribadi, lepas pribadi, yang membawa damai untuk semua orang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya memberikan tema menjadi anak-anak Allah pembawa damai. Menjadi anak-anak Allah pembawa damai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit. Dan pada saat itu pula banyak orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Karena apa? Karena ia atau orang-orang percaya ini ingin mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan membawa keselamatan bagi setiap orang percaya. Sehingga Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Lalu pertanyaan bagi kita, orang-orang percaya kepada Tuhan, bagaimana agar hidup kita menjadi anak-anak Allah yang membawa damai? Yang harus kita lakukan agar kita menjadi anak-anak pembawa damai, yang harus kita lakukan yang pertama, yaitu kita harus mau berdamai dengan Allah. Yang pertama, kita harus mau berdamai dengan Allah. Mengapa kita harus berdamai dengan Allah? Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, di dalam ayat Roma pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-23 jelas, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini jelas bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, ya, semua orang hidup dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Sehingga apa? Sehingga manusia terus jatuh dalam dosa, diperbudak oleh dosa, dan upah dosa adalah maut. Maka dari itu yang pertama yang harus kita terima, bagaimana agar kita menjadi anak-anak pembawa damai? Kita harus mau berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah maksudnya apa? Maksudnya adalah di mana kita hidup baru, di mana kita melakukan firman Tuhan. Karena apa? Karena kasih Allah yang sungguh luar biasa memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, lahir datang ke dunia. Semuanya itu untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga apa? Sehingga kehidupan kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, tidak melakukan dosa lagi. Dan apa yang kita dapatkan di saat kita berdamai dengan Allah, yang kita dapatkan adalah keselamatan. Ini Bapak Ibu, ini jelas yang harus dilakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus mau berdamai dengan Allah, dengan melakukan firman-Nya, dengan hidup menurut perintah-perintah firman-Nya, sehingga kita mempunyai hubungan damai dengan Allah, hubungan intim dengan Allah.
Sehingga Allah selalu menyertai kehidupan kita. Sehingga Allah memakai kehidupan kita untuk menjadi pembawa damai. Karena apa? Karena jelas bahwa Allah mengasihi manusia dengan memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus datang lahir ke dunia untuk membawa keselamatan, untuk memperdamaikan antara Allah dengan manusia. Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan Allah. Sehingga melalui Tuhan Yesus, pengorbanannya di kayu salib, kita didamaikan kembali dengan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan bagi kita sebagai anak-anak Allah yang membawa damai, apakah kita sudah berdamai dengan Allah atau belum? Ini pertanyaan bagi kehidupan kita masing-masing. Apakah kehidupan kita sudah berdamai dengan Allah atau belum? Jikalau belum, mari Bapak Ibu, kita adalah anak-anak Allah yang membawa damai untuk semua orang juga, di mana kita berada. Berdamai dengan Allah, melakukan firman-Nya, menjadi saksinya, dan nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Ini menjadi pembawa damai, anak-anak Allah pembawa damai. Biasanya ada pertanyaan, kapan kita akan damai dengan Allah? Apakah di saat kita nanti sudah tua? Apakah di saat nanti kita dewasa? Tidak. Kapanpun, umur berapapun, di saat kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah yang membawa damai untuk semua orang, tidak memandang umur. Bisa anak kecil, bisa anak remaja, bisa pemuda, bisa dewasa, maupun lansia atau simba. Maka dari itu Bapak Ibu, kita disebut anak-anak Allah. Kita mau berdamai dengan Allah. Sehingga apa? Sehingga kita merasakan kebahagiaan. Jelas ayat 9 ya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Jelas kan? Berbahagia orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini jelas. Dan siapa anak-anak Allah yang membawa damai? Siapa itu? Ya kita, anak-anak Allah. Ini yang pertama Bapak Ibu. Kita harus mau berdamai dengan Allah. Lalu yang kedua, apa yang kita lakukan setelah kita berdamai dengan Allah? Nah, ini yang terpenting juga. Apa yang harus kita lakukan di saat kita sudah berdamai dengan Allah dan kita disebut pembawa damai, adalah anak-anak Allah? Apa yang harus kita lakukan? Ini yang terpenting. Yang harus kita lakukan adalah kita mau mempraktekkan hidup kita membawa damai di mana kita berada. Mempraktekkan sebagai pembawa damai. Nah, pembawa damai di mana? Pembawa damai mungkin di kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Membawa damai di keluarga kita. Membawa damai di jemaat kita. Membawa damai di masyarakat, mungkin juga di negara kita. Kita harus menjadi anak-anak Allah yang membawa damai.
Nah, seumpama kita tahu bahwa kita anak-anak Allah, ya, disebut anak-anak Allah yang membawa damai, tapi kita tidak mau mempraktekkan firman Tuhan, tidak mau membawa damai untuk semua orang. Apa gunanya Allah mengasihi kita? Apa gunanya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita? Kita harus bisa introspeksi diri terus-menerus dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah mempraktekkan menjadi anak-anak Allah yang membawa damai untuk semua orang? Karena itu bukan tugas orang lain. Itu bukan hanya tugas Pak Pendeta saja. Bukan hanya tugas Bapak Majelis saja. Bukan hanya guru-guru sekolah minggu. Tetapi tugas kita semua. Ya. Jelas bahwa kita disebut anak-anak Allah yang membawa damai. Bukan hanya Bapak Pendeta, Majelis, guru Injil, guru-guru sekolah minggu. Apakah cuma itu saja? Tidak. Tetapi semua orang yang sudah menerima keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus, ia disebut anak-anak Allah. Dan tugas kita mempraktekkan bagaimana kita membawa damai di dalam kehidupan kita, membawa damai di keluarga kita, di sekitar kita. Ini yang terpenting, ya, mempraktekkan firman Tuhan sebagai pembawa damai. Karena apa? Karena jelas setiap manusia ingin hidupnya hidup damai. Pasti tidak ingin ada perselisihan, ada konflik, ada peperangan yang terjadi. Karena apa? Karena semuanya itu mendatangkan, ya, kerusakan, mendatangkan kebencian. Tapi bukan itu yang kita lakukan adalah melakukan firman Allah, membawa damai untuk semua orang, menjadi saksi-saksi Tuhan untuk membawa damai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jelas, ya, jelas bahwa firman pagi hari ini mengajarkan kepada kita, ya, mengajarkan kepada kita untuk selalu menjadi anak-anak Allah yang membawa damai. Karena apa? Kehidupan damai pasti kita merasakan kebahagiaan. Nah, caranya bagaimana? Tadi sudah jelas, kita mau berdamai dengan Allah. Setelah kita berdamai dengan Allah, kita mempraktekkan damai itu kepada semua. Sehingga apa? Sehingga kita tidak ada lagi perpecahan, tidak ada konflik, tidak ada pertikaian. Tetapi yang ada di saat kita mau menjadi damai, dan menjadi damai untuk semua orang, karena kita adalah anak-anak Allah, dan kita dapat kebahagiaan, keharmonisan, kerukunan, tentram yang kita dapatkan. Maka dari itu Tuhan Yesus mengajarkan firman di bukit ini untuk orang-orang percaya pada saat itu yang berbondong-bondong mengikutinya. Dan bukan hanya orang pada saat itu, tetapi pada saat ini kita pun diajarkan firman Tuhan ini untuk membawa damai. Karena firman Tuhan sudah jelas, kita harus melakukan. Di saat kita melakukan firman Tuhan, apa yang kita dapatkan? Keselamatan yang benar.
hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu, marilah kita akan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini hamba-Mu sudah sedikit memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan dapat diterima kami semua, dapat kami tanamkan di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga dapat kami praktekkan di mana kami hidup Tuhan. Sehingga firman-Mu kami nyatakan untuk semua orang dan banyak orang yang percaya kepada-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di Induk, Tanjung Rejo maupun di kelompok Karangsubur. Tuhan sendiri akan memberkati jemaat kami, dari anak kecil, sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, dan lansia. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati, menolong, menyertai kehidupan jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat-saat ini mungkin sedang mengalami sakit. Tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tetapi Tuhan sendiri yang melihat jemaat-Mu yang saat-saat ini Tuhan sedang mengalami sakit dan dalam masa pemulihan. Biarlah mujizat kuasa yang dari Tuhan terjadi dan dirasakan oleh jemaat-jemaat-Mu Tuhan, sehingga jemaat-jemaat-Mu di Induk maupun di kelompok merasakan mujizat yang dari Engkau, kesembuhan, pemulihan yang dari Tuhan dirasakan seluruh jemaat-Mu Tuhan, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang saat-saat ini mungkin menjauh dari Engkau. Tuhan, kami rindu mereka untuk hadir bersama-sama dengan kami di dalam ibadah Tuhan, di dalam satu tubuh di dalam Kristus. Yang menjauh dari Engkau, biarlah Tuhan sendiri yang akan mengetuk pintu hatinya Tuhan. Ingat bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kami, sehingga orang-orang yang menjauh dari Engkau Tuhan bisa bersama-sama dengan kami bersyukur, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak jemaat-Mu di tempat ini yang masih dalam sekolah, playgroup, TK, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi. Mungkin saat-saat ini masih sekolah online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan yang memberikan kemampuan untuk anak-anak jemaat di dalam menerima pelajaran dari sekolah Tuhan, sehingga anak-anak jemaat menjadi pandai, pintar, mengerti apa yang menjadi pelajaran di sekolah Tuhan, sehingga nanti dewasa juga dapat mempraktekkan dalam kehidupannya hari lepas hari. Lebih-lebih anak-anak jemaat di tempat ini akan menjadi saksi-saksi Tuhan di dunia ini. Kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan jemaat-Mu di tempat ini. Mungkin saat-saat ini sedang menginginkan pekerjaan. Tuhan, kami percaya Tuhan sendiri yang akan memberikan pekerjaan sesuai talentanya Tuhan, sehingga jemaat di tempat ini yang belum bekerja mendapat pekerjaan dan merasakan sukacita yang dari Tuhan. Mungkin juga bagi pemuda Tuhan yang saat-saat ini sedang merindukan pasangan hidup, Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberi pasangan hidup sesuai iman kepercayaan kami Tuhan, sehingga pemuda-pemudi tempat ini juga merasakan kasih-Mu
memberikan jodoh pasangan hidup sesuai iman kami. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga muda Tuhan yang masih dan selalu merindukan seorang anak di dalam kehidupan berkeluarga. Tuhan sendiri akan menjamah kandungan keluarga-keluarga muda ini, Tuhan, yang selalu merindukan seorang anak. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu, Tuhan. Mujizat terjadi di dalam keluarga-keluarga muda ini, Tuhan. Jika keluarga-keluarga muda ini dapat hamil dan dapat melahirkan anak, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi yang saat ini sedang hamil, Tuhan berkati kandungannya, berkati ibu dan janinnya, Tuhan, agar tetap sehat di dalam kehidupan keluarga muda. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong, memberkati pemimpin kami di dalam memimpin bangsa Indonesia, Tuhan, yang pada saat ini banyak permasalahan, perselisihan, dan juga pandemi virus corona. Tuhan sendiri yang memberkati kami semua, pemimpin-pemimpin kami, sehingga pemimpin-pemimpin kami dengan hikmat yang dari Tuhan, kebijaksanaan yang dari Tuhan dapat memimpin bangsa kami. Apapun yang menjadi permasalahan, problem, konflik di dalam negara kami dapat terselesaikan dan membawa damai untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa permohonan kami, hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita akan pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. 3. Dan dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri ibadah minggu yang kelima dalam bulan Januari. Tetapi sebelum kita akhiri, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi dari Kidung BMGJ nomor 319. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Endahe sakunduran, karena jelas bahwa firman Tuhan, kita adalah anak-anak Allah yang membawa damai.
Kita mau akhiri ibadah minggu kelima bulan Januari. Mari kita berdoa dan kita juga nanti akan menerima berkat yang dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama beribadah meskipun kami masih beribadah online dan di rumah kami masing-masing. Tetapi kami tetap percaya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan, kami juga akan menerima berkat yang dari Engkau Tuhan. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang, nanti, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan pujikan El Shaddai. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.